Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Gold HD Hybrid merupakan salah satu receiver yang mendukung Forever server yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan unboxing dan review singkat juga. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Gold HD Hybrid ini merupakan receiver yang unik dikarenakan ada dua fitur yang dimilikinya, yaitu fitur SDS dengan tanpa menggunakan internet dan fitur IKS yang kita sudah familiar ya dengan menggunakan jaringan internet. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita mendapatkan adaptor dengan outputnya itu adalah 12 volt 1,5 ampere. Ini merupakan sumber masalah yang sering dijumpai. Jadi ada baiknya ini diganti saja dengan yang 2 ampere sehingga dia menjadi lebih stabil, karena kebanyakan dari pengguna tuh mengeluhkan dengan menggunakan adaptor bawaan, tidak dengan receiver yang ini ya, dengan receiver-receiver yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan review, itu sering atau terkadang sering terjadinya booting. Nah, ini adalah remote controlnya. Untuk remote control ini tidak dilengkapi dengan infrared learning function, jadi tidak bisa dipakai sebagai pengganti remote televisi. Ergonomis sih nyaman pada saat kita pegang, gendut pada sisi bagian bawahnya ini sehingga tuh lebih kuat ya pada saat kita pegang, jadi cengkeraman kita itu menjadi lebih kuat. Kemudian dari segi warnanya itu adalah hitam doff, bagian atas dan bagian bawahnya adalah sama, sehingga jejak jari tidak gampang untuk menempel, sehingga tuh terkesan selalu bersih. Terdapat tulisan Gold HD pada posisi bagian bawah dan juga terdapat lampu LED indikator pada bagian atasnya. Harusnya pada saat kita isi baterai, lampu LED indikator ini akan menyala pada saat kita tekan tombol manapun. Ini sangat penting sekali untuk melihat fungsi setiap tombol apakah bekerja dengan benar atau tidak, dan begitu juga sebagai indikator untuk baterai yang kita pakai. Ini merupakan receivernya, yaitu Gold HD Hybrid, dan sekali lagi ini sangat menarik untuk dibeli karena memberikan pengalaman tersendiri, pengalaman baru bagi kita, di mana ini bisa dipakai dengan tanpa menggunakan jaringan internet. Secara desain sih tidak terlalu besar ya, kecil saja, mungkin secara dimensi panjangnya ini adalah 15 cm, kemudian ketebalannya kurang lebih adalah 2 cm saja. Namun tidak perlu khawatir, walaupun ukurannya kecil, dengan adanya ventilasi udara di banyak sisi, di bagian sebelah kanan ya, samping sebelah kanan, kemudian di bagian samping kiri juga ada, dan termasuk pada posisi bagian bawah, ini di bagian atasnya juga ada. Nah, dengan adanya desain ventilasi udara yang banyak seperti ini, harusnya sirkulasi udara menjadi lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Namun ada baiknya juga menggunakan kipas tambahan agar lifetime atau umur dari receivernya, receiver apapun itu ya, menjadi lebih panjang. Nah, pada bagian atas jika kita perhatikan desainnya unik sih kalau saya melihat, heksagonal ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada perpaduan dua warna, hitam doff dan hitam glossy. Dan kalau seingat saya untuk StarSat SR 200 HD juga sama desainnya seperti ini. Kemudian ini adalah front panelnya. Untuk front panel kita sudah mendapatkan 3 buah tombol utama, panah atas, panah bawah, dan tombol power. Jadi kalaupun dengan tanpa menggunakan remote control, harusnya untuk fitur-fitur atau fungsi utamanya masih bisa untuk kita pakai. Ini merupakan LED display dan ada tulisan Gold HD juga pada posisi bagian sebelah kirinya. Sekali lagi ini bisa digunakan dengan atau tanpa menggunakan internet. Bisa dilihat pada posisi bagian belakang ini kita mendapatkan 2 buah tuner. Satu tuner yaitu RF in ini terhubung ke parabola yang lock ke satelit ABS2 Kuben untuk mengambil data untuk fitur SDS-nya, dan antena in untuk ke parabola seperti biasa. Kemudian port USB, sayangnya di sini kita hanya mendapatkan 1 buah saja, sehingga kalau ini dipakai misalnya untuk USB Wi-Fi dongle, port USB-nya tidak ada lagi yang lain. Misalnya kita kepengen untuk memasang flash disk, hard disk, dan seterusnya. Lalu terdapat juga port RS232, HDMI in, dan AV out untuk televisi tabung. Ya, karena dalam paket penjualannya untuk kabel RCA tidak diberikan, jadi harus dibeli secara terpisah, tidak mahal kok. Kemudian juga terdapat port untuk adaptor 12 volt. Nah, jika kita perhatikan dari receiver ini tidak terdapat slot untuk kartu tayang. Tidak jadi masalah sih ya. Ya, mengingat untuk kartu tayang juga tidak bisa digunakan di tempat kita dikarenakan sudah di pairing dengan perangkat yang digunakan oleh provider yang bersangkutan. Baik, selanjutnya kita coba lihat kelebihan dan kekurangan dari receiver ini termasuk fitur-fitur utama yang dimilikinya. Semoga saja ini sesuai dengan harapan kita. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi receiver Gold HD Hybrid.
Proses booting receiver terasa lama, mungkin dikarenakan adanya penambahan fitur SDS. Pada proses booting ini terdapat logo Gold HD Hybrid. Sebelum digunakan, terlebih dahulu kita hubungkan ke MetaMango. Untuk memudahkan main setup, tidak perlu ribet dan cepat. Jika ingin memperpanjang masa aktif Forever Server, dapat dilakukan melalui situs MetaMango ini dengan sistem pembayaran yang tersedia. Untuk tampilan grafik user interface, sama saja seperti Gold HD G7, simpel sih dan yang terpenting mudah dalam penggunaan. Terdapat dua jenis tampilan, yang dapat dipilih pada menu sistem setting, lalu pilih OSD, yaitu Simple List dan Complex List. Berikut perbedaannya. Perpindahan channel FTA lancar, tidak terdapat pilihan freeze dan blank untuk mode perpindahan ini. Dan melembutkan tujukan ekstra. Khawatir rambut kusut atau... Dukungan Dolby Audio membuat suaranya jernih sekali. Untuk pengaturan, pada menu sistem, ubah audio type ke AC3, dan pada menu OSD, ubah AC3 bypass ke on. Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Fitur subtitle pada receiver ini sangat canggih sekali, menyediakan subtitle secara online, dan dapat untuk menerjemahkan subtitle dari berbagai macam bahasa yang didapatkan dari DVB subtitle dan net subtitle ke dalam bahasa tertentu. Agar teksnya pas, terkadang perlu dilakukan sinkronisasi. Berikut tampilan menu receiver Gold HD Hybrid. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, receiver ini memiliki kemampuan hybrid, tidak hanya IKS saja, namun juga mendukung SDS. SDS tidak membutuhkan koneksi internet, namun harus terhubung ke satelit ABS 2 Ku-band. Sekarang kita cobakan SDS terlebih dahulu. Tekan tombol hijau, terlihat saat ini transporter data SDS pada satelit ABS 2 Ku-band sudah terlock dengan baik. Dengan menekan tombol exit, lalu tekan tombol kuning, pada SDS Info terlihat masa aktif akun SDS adalah selama 1 tahun. Untuk saat ini, SDS mendukung satelit Thaicom 68 Ku-band dan Upstar 7 Ku-band. Perpindahan channel untuk satelit Thaicom 68 Ku-band adalah seperti yang terlihat ini. Nanti kita coba bandingkan dengan mode IKS. I'm still in the lead, starting to shrink a little bit. Then you get to 2 days later. 2 days later, from Wednesday to Friday. That's when we were up to 99%. Because they were counting. SDS sangat rentan sekali dengan perubahan cuaca, namun dengan kualitas sinyal 20% masih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang kita cobakan mode IKS.
IKS membutuhkan koneksi ke jaringan internet seperti biasanya, dengan masa aktif akun forever selama 15 bulan. Berikut satelit yang didukung untuk IKS pada receiver ini. Their aim is to separate smaller groups of herring. Roger, extraction's on you. Commencing biodynamic concealment test number 83 batch. Berikut ini perbandingan perpindahan channel antara SDS dengan IKS. In your vote in this election. A slim majority I'm still in the lead, starting to shrink a little bit. Then you get to 2 days later. Pengaturan motor penggerak sangat tidak enak sekali. Nomor positioner tidak dapat diatur secara custom sesuai nomor yang kita inginkan. Sama seperti Mediastar MS4030 4K, Tegar Ice 1 Million 4K, Senator Octopus 2 4K, dan beberapa tipe receiver forever lainnya. Gold HD Hybrid mendukung Auto Beast dan Auto Powerful. Kedua fitur ini baru dapat berjalan jika sudah terhubung ke jaringan internet. Auto Beast dan Auto Powerful tidak akan berjalan pada mode SDS saja, kecuali dihubungkan ke jaringan internet menggunakan USB Wi-Fi dongle. Berikut patch key lain yang tersedia. Protokol lain juga lengkap, termasuk CC Cam. Agar CC Cam dan Forever dapat berjalan bersamaan, supaya akun aman tidak di-ban, silakan aktifkan fitur delay. Namun jika tidak yakin, jangan digunakan. Risiko ditanggung masing-masing. Selain menggunakan USB Wi-Fi dongle, untuk terhubung ke internet bisa juga dengan menggunakan 3G modem. Menariknya, Gold HD Hybrid mendukung USB Bluetooth dongle, dapat terhubung ke perangkat Bluetooth seperti smartphone, soundbar, dan lain-lain. Tangan oleh KPK pada Oktober lalu, tepatnya pada 4 Oktober yang lalu. Dan untuk mengetahui informasi paling akhir juga, kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang saat ini berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Sayangnya port USB yang tersedia hanya satu saja, membuat kita kurang leluasa. Saat digunakan untuk USB Wi-Fi dongle, maka tidak ada lagi port USB yang tersedia. Banyak aplikasi streaming yang ada, seperti Apollo 5, dengan masa aktif hanya 1 bulan saja. Bagi yang suka YouTube, tersedia aplikasi YouTube dengan resolusi maksimal adalah Full HD. Server dengan tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali. Penggemar video TikTok, silakan buka aplikasi TikTok. Aplikasi Quran sangat berguna sekali bagi umat Islam. Tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Sayangnya tidak terdapat aplikasi Stalker, namun sedikit terobati dengan adanya Kodi. Kodi menyediakan ribuan konten streaming yang menarik. Fitur DLNA DMR dan DMP atau disebut juga dengan mirroring tidak akan kita bahas lagi, karena sudah kita bahas pada video yang berbeda. Silakan klik link yang terdapat pada pojok kanan atas video ini. Aplikasi Weather menyediakan perakiraan cuaca. Silakan tentukan lokasi sesuai dengan daerah masing-masing. Tersedia untuk 7 hari ke depan. Untuk update informasi, dapat mengakses aplikasi RSS. Silakan ditambahkan linknya jika dirasa kurang. Update Softcam dan API YouTube bisa pilih menu update. APK diperlukan jika YouTube tidak dapat diputar. Software dapat di-upgrade secara online dengan memilih VFTP. Gunakan UPS agar lebih aman. Sementara untuk mendengarkan radio secara online dapat memilih aplikasi radio. Tersedia radio mancanegara termasuk Indonesia. Gold HD Hybrid tidak mendukung multistream pada satelit ABS-2 C-band, namun mungkin saja bisa pada satelit lain. Mendukung HEVC dan T2MI seperti pada satelit Yamal 601. Bagi yang mencari receiver yang mendukung DVB-to IPTV, maka ini merupakan pilihan yang tepat. Tidak mendukung AVS Plus, sama seperti receiver forever lainnya. Mendukung time shift dan record, sehingga kita tidak kehilangan momen penting pada tayangan yang sedang ditonton, termasuk kita pun juga dapat merekam tayangan tersebut. Selain fungsi utamanya adalah sebagai receiver parabola, Gold HD Hybrid juga dapat digunakan sebagai media player
untuk melihat foto, memainkan musik, atau memutar video yang tersimpan seperti pada hard disk. Untuk kualitas audio dan video, karena ini adalah subjektif, maka silakan nilai sendiri saja bagaimana kualitasnya. Audio video yang kita ambil tidak diedit dan langsung di-capture dari receiver ini. Daya listrik maksimal yang dibutuhkan dalam keadaan menyala adalah sebesar 9 watt saja dan 4,4 watt dalam kondisi standby. Ada baiknya jika tidak digunakan, colokan dicabut saja. Ukuran casing yang kompak, secara desain tidak memakan tempat. Ventilasi udara yang terdapat pada sisi kanan dan kiri serta pada bagian bawah dengan suhu ruangan 26,1 derajat Celcius. Setelah dinyalakan hanya 30 menit saja, terpantau suhu receiver ini sebesar 56,5 derajat Celcius. Agar lifetime receiver ini panjang, disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Gold HD Hybrid selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player, mendukung T2MI, Auto Roll Biscay dan Powerful, dengan ceiling key value, dukungan SDS dan IKS, masing-masingnya selama 12 bulan dan 15 bulan. Hanya terdapat satu port USB saja dan dapat ditambahkan dengan USB Bluetooth dongle. Dengan harga Rp1 juta saat ini, maka Gold HD Hybrid dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan receiver forever yang tepat. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosialnya, tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.